Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Nidaul Hairiyah pada mata pelajaran IPA. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu harap kamu mempersiapkan alat tulis dan buku catatan agar dapat mencatat hal-hal apa saja yang penting dalam pembelajaran ini. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Ibu ya, agar ilmunya bermanfaat. Jangan lupa dibagikan ke teman-temannya yang lain. Selamat pagi anak-anak Ibu semua. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Baiklah anak-anak, kita akan mempelajari 3 materi pada hari ini, yaitu yang pertama mekanisme pernapasan pada manusia, inspirasi dan ekspirasi, kemudian ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Kemudian kita akan mempelajari tentang frekuensi dan volume pada pernapasan. Nah, untuk materi yang pertama yaitu inspirasi dan ekspirasi, atau menghirup dan mengeluarkan udara. Ketika kita menghirup udara, kita itu menghirup oksigen, dan ketika kita mengeluarkan udara, itu kita mengeluarkan karbon dioksida. Yang pertama adalah inspirasi. Inspirasi terjadi ketika udara dihirup melalui rongga hidung dan masuk ke dalam paru-paru. Kemudian, yang kedua ada ekspirasi. Ekspirasi berlangsung dengan melepaskan karbon dioksida dari dalam tubuh keluar. Nah, ini adalah gambar mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut, yaitu ketika mekanisme inspirasi dan ketika ekspirasi. Kalian bisa perhatikan ketika inspirasi udara masuk ke dalam tubuh kita dan ketika ekspirasi udara keluar dari tubuh kita. Nah, materi selanjutnya adalah pernapasan dada dan pernapasan perut. Yang pertama adalah pernapasan dada. Pernapasan dada adalah pernapasan yang terjadi karena gerakan otot-otot antar tulang rusuk. Kamu bisa perhatikan gambarnya. Ini ketika inspirasi, ketika udara masuk dari hidung kita, tulang rusuk akan terangkat karena kontraksi otot antar tulang rusuk. Kemudian, volume rongga dada akan membesar. Ketika ekspirasi, udara keluar dari tubuh kita dan tulang rusuk akan turun karena otot-otot antar tulang rusuk berrelaksasi. Kemudian, volume rongga dada kita akan mengecil. Nah, untuk tahap inspirasi pernapasan dada, yang pertama, otot antar tulang rusuk berkontraksi, kemudian yang kedua, tulang rusuk naik, dan rongga dada membesar. Setelah itu, tekanan udara di dalam paru-paru lebih kecil dibandingkan tekanan udara di luar, dan udara masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian, tahapan ekspirasi pada pernapasan dada, yang pertama, otot antar tulang rusuk berrelaksasi, kemudian tulang rusuk turun, kemudian rongga dada mengecil sehingga tekanan udara dalam paru-paru lebih besar dibandingkan dengan tekanan udara yang ada di luar. Kemudian udara keluar dari tubuh kita. Nah, yang selanjutnya adalah pernapasan perut. Pernapasan perut adalah pernapasan yang terjadi karena pergerakan otot-otot diafragma. Kamu bisa perhatikan gambarnya ketika inspirasi atau udara masuk ke dalam tubuh, otot diafragma akan berkontraksi sehingga diafragma akan mendatar dan volume rongga dada membesar. Ketika ekspirasi atau udara keluar dari tubuh kita, otot diafragma akan berelaksasi dan diafragma melengkung ke rongga dada sehingga volume rongga dada mengecil. Nah, tahap-tahap inspirasi pada pernapasan perut, yang pertama, otot diafragma berkontraksi, kemudian posisi diafragma mendatar, kemudian rongga dada membesar, dan tekanan udara dalam paru-paru lebih kecil dibandingkan dengan tekanan udara di luar sehingga udara masuk. Kemudian yang kedua, tahap ekspirasi pada pernapasan perut, yang pertama, otot diafragma berrelaksasi, kemudian posisi diafragma kembali ke posisi semula, rongga dada mengecil, tekanan udara dalam paru-paru lebih besar dibandingkan tekanan udara di luar, kemudian udara keluar dari tubuh kita.
Nah, untuk materi selanjutnya adalah frekuensi pernapasan. Pada umumnya, manusia dapat bernapas sekitar 17.000 kali dalam sehari. Faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan antara lain adalah yang pertama adalah umur. Pada umumnya, semakin bertambahnya umur seseorang, maka semakin rendah frekuensi pernapasannya. Hal ini berhubungan erat dengan makin berkurangnya proporsi kebutuhan energinya. Kemudian yang kedua ada jenis kelamin. Pada umumnya, laki-laki lebih banyak bergerak sehingga lebih banyak memerlukan energi. Kebutuhan oksigen dan produksi karbon dioksida pada laki-laki juga lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa proses metabolisme pada laki-laki jauh lebih tinggi daripada perempuan. Kemudian ada suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh, maka semakin cepat frekuensi pernapasannya. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan proses metabolisme di dalam tubuh, sehingga diperlukan peningkatan pemasukan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Faktor selanjutnya adalah posisi tubuh. Posisi tubuh sangat berpengaruh terhadap frekuensi pernapasan. Hal ini berkaitan dengan benda yang harus ditanggung oleh organ tubuh. Pada saat posisi tubuh berdiri, otot-otot kaki akan berkontraksi untuk menghasilkan tenaga yang dibutuhkan tubuh untuk tetap tegak berdiri. Sedangkan pada saat posisi tubuh duduk atau berbaring, beban berat tubuh disangka oleh sebagian besar tubuh sehingga tubuh tidak membutuhkan banyak energi. Dengan demikian, frekuensi pernapasannya rendah. Selanjutnya, ada kegiatan atau aktivitas tubuh. Orang yang melakukan aktivitas memerlukan lebih banyak energi dibandingkan orang yang tidak melakukan aktivitas, seperti duduk atau sedang bersantai. Ketika tubuh memerlukan banyak energi, maka tubuh perlu lebih banyak oksigen sehingga frekuensi pernapasan akan adalah volume paru-paru. Besarnya volume udara pernapasan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu ada ukuran paru-parunya, kemudian kemampuan bernapas dan kondisi kesehatan. Adapun istilah-istilah dalam volume paru-paru, yang pertama ada volume tidal, kemudian ada volume suplementer, kemudian ada volume komplementer, kemudian ada kapasitas vital, kemudian ada kapasitas total, dan kemudian ada volume residu. Baiklah anak-anak ibu, kita akan menjelaskannya satu. Yang pertama itu ada volume tidal. Volume udara tidal adalah volume udara hasil inspirasi atau ekspirasi pada setiap kali kita bernapas normal. Jadi volume ini adalah volume ketika kita menghirup udara dan ketika kita mengeluarkan udara. Kemudian ada volume suplementer. Volume suplementer adalah volume udara yang dikeluarkan atau yang dihembuskan dengan kuat pada akhir ekspirasi pada kita mengeluarkan udara. Biasanya volume suplementer ini sekitar 1000 ml. Kemudian ada volume komplementer. Volume komplementer adalah volume udara yang kita hirup dengan kekuatan inspirasi setelah volume tidal dilakukan. Biasanya volume ini sekitar 3000 ml. Dan kemudian ada volume residu. Volume residu adalah volume udara yang masih tetap berada di dalam paru-paru kita setelah ekspirasi. Kira-kira volumenya sebanyak 1500 ml. Ketika kita bernapas ada namanya kapasitas vital. Kapasitas vital merupakan perjumlahan antara volume tidal, volume suplementer, dan volume komplementer. Jadi, kapasitas vital yaitu volume udara maksimal yang dapat masuk dan dikeluarkan ketika kita bernapas. Yang kedua ada kapasitas total. Kapasitas total yaitu kapasitas total paru-paru yang merupakan penjumlahan dari
kapasitas vital ditambah dengan volume residu. Jadi kapasitas total yaitu daya tampung maksimal oleh paru-paru tersebut. Baiklah anak-anak ibu, mungkin sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Tugasnya ada 4 adalah sebagai berikut. Kamu kerjakan di buku latihanmu, kemudian foto dan kirim ke Google Classroom. Terima kasih.